البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-babus sabi'u wal arba'un bab qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab yang ke-30 yang ke-47 tentang firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Baik. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah penjelasan bahwasanya sehebat apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun pengetahuan dia, maka dia itu tidak memiliki ilmu kecuali sedikit. Apa yang Allah berikan kepadanya itu sedikit saja. Ilmu Allah kalaupun ditulis dengan 7 lautan, niscaya ilmu Allah tidak habis, lautannya yang habis. Sementara kita sedikit sekali. Baik. Mungkin apa kalau disuruh menuliskan ilmu kita, misalkan mungkin apa? Jelas lautan belum habis, ilmu kita yang sudah habis, keletihan dan habis, tak mampu berkata-kata lagi. Ilmu kita sedikit. Baik. Berarti yang diinginkan di sini adalah hendaknya orang-orang itu tawadhu, orang-orang itu tidak menyombongkan diri, orang-orang mengetahui bahwasanya mereka masih dalam proses belajar, tidak merasa sudah tahu banyak perkara. Baik. Nah, kalau tawadhu nanti Allah akan memberikan tambahan ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Beliau menukulkan ucapan dari para ulama, apa itu? Al-mutawadhi' min thalabatil ilm aktsaru ilma. Orang yang tawadhu, yang rendah hati dari kalangan penuntut ilmu, dia menjadi orang yang paling banyak ilmunya. Kama annal ma'a yanzilu ila makanin munkhafid, sebagaimana air itu turun ke tempat yang rendah. Adapun kalau dia meninggi merasa punya ilmu banyak, justru malah ilmunya akan semakin menghilang dari dia. Baik. Sebagaimana dinukilkan dari Mujahid, yaitu apa? Al-ilmu yanfiru minal mutakabbir kama annal ma'a yanfiru minal makanil ali. Orang ilmu itu lari dari orang yang sombong, sebagaimana air itu lari dari tempat yang tinggi. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran. Maka kita wajib untuk tawadhu, merasa rendah, masih rendah, masih merasa sedikit ilmunya, belum tahu banyak perkara, sehingga Allah memberikan tambahan lagi. Baik, sekarang masuk hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul rabi'u al-hadisul khamisu wal ishrun ba'dal mi'ah, 125. Haddatsana Qais bin Hafs, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana al-A'mas Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdillah radhiyallahu anhu. Qala baina ana amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah. Tatkala saya tengah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di reruntuhan Madinah. Mungkin ada tempat-tempat yang runtuh yang tidak dimakmurkan sekian lama. Wa huwa yatawakka'u ala ashibin ma'ah. Dalam keadaan beliau bersandar di atas pelepah kayu kurma atau apa bersamanya. Famarra binafarin minal yahud. Kemudian beliau melewati serombongan orang dari Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din saluh anir ruh. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, tanyailah dia tentang ruh. Wa qala ba'duhum la tas'aluh la yaji'u fihi syai'an takrahuna. Yang lain mengatakan, jangan kalian tanyai dia, jangan sampai dia mendatangkan tentang masalah ini sesuatu yang kalian benci. Faqala ba'duhum lanas'alanna. Sebagian dari mereka mengatakan, demi Allah kami benar-benar akan menanyai dia. Ingin mencabar Nabi, menguji. Faqama rajulun minhum. Lalu ada seorang lelaki dari mereka yang bangkit. Faqala ya Abul Qasim, mengatakan wahai Abul Qasim, marruh, apa itu ruh? Fasakat, Nabi diam. Faqultu innahu yuha ilaih. Maka saya Abdullah bin Mas'ud berkata,
beliau sedang mendapatkan wahyu. Fakumtu, lalu saya bangkit. Falamman jala anhu faqal, tatkala kesulitan, tatkala mengalami wahyu itu, diturunkan kepadanya wahyu itu telah hilang, maka beliau membawakan, yaitu mengucapkan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu, ini yang qiraah ini, minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang ruh. Katakan ruh itu termasuk urusan dari Rabbku, dan mereka tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Qala al-A'mash hakadha fi qira'atina. A'mash mengatakan demikianlah dalam qiraah kami, qiraah A'mash, utu. Kalau qiraah yang masyhur apa? Utitum. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iya. Nah itu mungkin yang mencetak kurang teliti, karena bukan demikian riwayat yang dari A'mash. Mungkin sekedar apa, copy paste dari mushaf yang ma'ruf. Dan memang yang betul kita, tapi ini A'mash sedang menceritakan riwayat beliau. Wa utu. Iya. Demikian pula yang di apa, di buku yang lain memang apa, utu, lalu A'mash menyatakan memang seperti inilah qiraah kami. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan ini di banyak tempat nanti dalam sahih beliau, di antaranya yang di hadapan kita ini dalam Kitabul Ilm, sebagai bentuk ketawaduan, mengajarkan ketawaduan. Meriwayatkan dari Qais bin Hafs, beliau Abu Muhammad Qais bin Hafs Al-Basri, thiqah. Tayyib, qala haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid beliau adalah Abu Bishr, dan juga dikatakan Abu Ubaidah, kunyahnya dua, Abdul Wahid ibnu Ziyad Al-Kufi, siqatun sabtun, bahkan termasuk murid terkuatnya A'mash. Selain siapa? Selain Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim dan Syu'bah. Nah, ada Abu Muawiyah, ada Syu'bah, ada ini Abdul Wahid bin Ziyad, termasuk murid terkuat dari A'mash. Tayyib, A'mash ma'ruf, beliau adalah siapa? Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Al-Mushaf. Tayyib, dengan julukan banyak sekali beliau, faqihun, siqatun sabur, dan seterusnya. Baik. Kemudian an Ibrahim, meriwayatkan dari Ibrahim, beliau adalah Abu Imran Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, siqatun faqih Al-Kufi. Beliau tabi'in, A'mash juga tabi'in. Jadi ini tabi'in meriwayatkan dari tabi'in an Alqamah. Nah, Alqamah juga tabi'in, min kibarit tabi'in. Alqamah beliau adalah Abu Syubail, Syubail singa kecil. Abu Syubail, bapak singa kecil. Alqamah bin Qais, siqatun sabat, Kufiyun. An Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Apa berarti? Beliau adalah apa? Maula dari orang Quraisy, Al-Qurashi, dan juga Al-Muhajiri Al-Kufi. Ma'ruf, beliau adalah termasuk mufassir, turjumanul Quran sebelum Ibnu Abbas. Baik. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz, silsilah ini yaitu A'mash dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk apa? As-silsilah Az-Zahabiyah min asahil asanid, termasuk sanad yang paling sahih. Sebagaimana juga dikatakan oleh siapa? Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitab beliau Ulumil Hadis, termasuk asahul asanid, sanad yang paling sahih adalah ini, Sulaiman A'mash, Al-A'mash dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Dan juga telah kita lewati rantai sanad seperti ini, A'mash dari Ibrahim, dari Alqamah. Ini riwayat apa? Ini tabi'iyun. Semuanya tabi'in, tiga-tiganya ini. Tabi'in dari tabi'in dari tabi'in. Nah, sekarang Abdullah bin Mas'ud bercerita, baina ana amshi. Baina ini fi mahali nasbin, sebagai apa? Sebagai dzarfuz zaman. Tatkala saya sedang berjalan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kharibil Madinah. Kharib, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini lawan dari Amir. Berarti apa? Ini reruntuhan. Tanahnya belum dimakmurkan. Mungkin apa? Ini reruntuhan masa lampau. Rumahnya tidak dipakai lagi, akhirnya runtuh. Nah, pernah melewati tempat itu.
Wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ah, dalam keadaan Nabi bersandar di atas kayu. Asib, kata beliau, adalah pelepah kurma. Dan ini kata para ulama, ini termasuk dari sunnah. Dalil banyak sekali, pergi kemana-mana membawa kayu. Di antara hikmahnya mungkin untuk menjaga dari bobok, dari hina. Karena kalau kita sendirian atau dua orang, hinanya berpuluh-puluh, bahaya juga. Seperti dulu ada waktu sedang di Damas dulu olahraga di tempat yang agak jauh, di sungai yang kering, batunya cantik-cantik. Tahu-tahu dikejar ada berapa 8 anjing. Tak bawa kayu lagi, akhirnya ya tangan kosong lah, susah. Setiap kali anak pukul yang sini, yang belakang menyerang. Tak kala anak berbalik, dia mundur, yang belakang anak menyerang. Jadi letih menghadapi anjing sebanyak itu. Tahu-tahu ada bapak tua bawa kayu dari jauh, bising-bising, anjingnya lari, takut sama kayu. Ya ini pentingnya kemana-mana bawa kayu, bawa tongkat untuk menakut-nakuti, atau untuk bunuh ular, atau juga untuk memakai hijab kalau kita sedang sholat, memakai sutroh, atau tatkala hendak buang air kecil atau apa, perlu kita menutup diri ya, kita tancapkan kayu, kemudian kita letakkan apa di atasnya agar menjadi penutup. Kalau kita bawa ridak, bawa selendang, itu membantu untuk membuat semacam dinding penutup. Ini diantara hikmah membawa tongkat di tempat-tempat yang terpencil seperti itu misalkan, atau ada perompak, paling tidak kita mampu membela diri. Famarra binafarin minal yahud, kemudian beliau melewati sekelompok orang dari Yahudi. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, saya tak tahu nama-nama mereka dan tak masalah yang seperti ini. Faqala ba'duhum li ba'din saluhu anir ruh, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, tanyai dia tentang ruh. Dijelaskan oleh para ulama, karena apa? Mereka memiliki ilmu di dalam Taurat bahwasanya ruh ini hanya Allah yang tahu. Maka coba tanyai dia tentang ruh. Kalau dia sok pandai sebagai ahli kalam misalkan, ruh itu hakikatnya seperti ini, ruh itu adalah sesuatu yang sifatnya jauh hari. Walaupun yang lain mengatakan ruh ini adalah polanya adalah hissi atau khilaf. Nah, dia pandai bicara, berarti dia bukan nabi, dia sekedar orang yang mengklaim jadi nabi. Tapi kalau dia nabi, justru dia tak tahu apa itu ruh. Nah, sekarang kita coba dia. Nah, orang Yahudi tahu. Ini untuk mencoba, ini nabi palsu kah, nabi yang betul. Tapi yang lain mengatakan la tas'aluh, jangan tanyai dia. La yaji'u fihi bisyai'in takrahuna, jangan sampai dia mendatangkan tentang masalah ini perkara yang kalian benci. Yaitu tahu-tahu dia memang mengatakan saya tidak tahu. Justru ini bukti dia jadi nabi, bahwasanya dia adalah nabi. Kalau terbukti dia nabi, kita wajib untuk berbaiat kepadanya. Kita tak suka itu. Jadi jangan ditanya. Ya inilah syarah para ulama tentang masalah ini. Kenapa sebagian mengatakan jangan ditanya, agar kita punya alasan di sisi Allah, kita tak tahu dia nabi, kita belum mencabar dia. Tapi yang lain gatal mengatakan lanas alannah. Kata Al-Hafidz ini ada sumpah terhapus. Takdirnya wallahi lanas alannah, demi Allah kami benar-benar akan menanyai dia. Memang ingin mencabar, betul tak ini nabi? Kalau ternyata tak betul lah, kita akan bicara ke orang-orang Muhajirin dan Ansar, kalian mengikuti nabi palsu. Nah, akhirnya memang ada yang bangkit mengatakan ya Abul Qasim, bukan ya Rasulullah. Mereka kafir, tak mau percaya pada Nabi Muhammad, walaupun bukti sudah banyak sebenarnya. Maruh, apa itu ruh? Kata Al-Hafidz, maksudnya mereka menanyakan apa hakikat ruh. Cuma masalahnya ruh di sini apa yang diinginkan? Mungkin roh di sini adalah maksudnya adalah ar-ruhul amin, malaikat, yaitu malaikat Jibril, atau roh di sini adalah roh hewan-hewan itu. Ataukah roh maksudnya adalah urusan Allah, yaitu Al-Quran, karena Quran juga dikatakan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu satu ruh dari urusan kami. Tapi jelas yang dimaksudkan di sini bukan itu, tapi yang tadi, yaitu rohnya hewan. Apa hakikat roh manusia, roh apa itu hewan, roh jin misalkan. Roh itu hakikatnya seperti apa sih? Karena memang ini sangat mengherankan. Orang kalau masih hidup masih ada roh, badannya mungkin beratnya hanya 60 kg, 70 atau berapa. Tapi kalau nyawa sudah hilang, justru dia semakin berat. Ini aneh. Diisi jadi ringan, tapi setelah kehilangan roh justru semakin berat. Ini aneh sekali.
Nah, sekarang mereka ingin tahu apa hakikat ruh, ingin menguji Nabi tapi. Fasakat, maka Nabi diam. Ini menunjukkan kalau tidak punya ilmu jangan memaksakan diri, lebih baik diam. Sampai mendapatkan tambahan ilmu. Faqultu innahu yuha ilaih. Saya mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, beliau sedang mendapatkan wahyu. Nah, ini ketegasan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad bukan ahli kalam atau orang yang mengklaim tahu ini tahu itu, memaksakan diri. Tapi beliau memang mendapatkan berita dari Allah Ta'ala. Beliau adalah Nabi. Nabi mendapatkan mendapatkan berita dari Allah. Baik. Fakumtu, lalu saya bangkit. Bangkit macam mana ini? Kata Al-Hafidh ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya bangkit menjauh agar tidak mengganggu Nabi, biar beliau konsentrasi, memusatkan perhatian pada wahyu yang turun dari langit. Kemungkinan kedua yaitu saya bangkit menghalangi mereka dari mengganggu beliau. Beliau sedang mendapatkan wahyu, jangan diganggu oleh kebisingan orang Yahudi. Jadi ada dua kemungkinan berdirinya Ibnu Mas'ud di sini. Falam manjala anhu, tatkala telah hilang dari beliau, jelas yang hilang dari beliau bukan wahyu, tapi al-karb, kata Al-Hafidh. Yang hilang dari beliau adalah kesulitan besar yang dialami tatkala mendapatkan wahyu. Kita tahu wahyu itu berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Makanya tatkala Nabi pernah mendapatkan wahyu dalam keadaan beliau di atas unta, untanya langsung duduk saking beratnya wahyu. Demikian pula tatkala Nabi mendapatkan wahyu di surat An-Nisa itu, kaki beliau sedang bersandar waktu itu di kakinya Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu. Kata Zaid bin Sabit, hampir-hampir kaki saya itu rasanya mau patah saking beratnya wahyu. Jadi mengalami karb, kesulitan besar. Makanya kalau Allah turunkan wahyu ke gunung, hancur gunung itu. Baik. Nah, disebutkan di sini tatkala kesulitan tadi sudah hilang dari Nabi, faqal, maka Nabi membacakan ayat ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, ruh itu termasuk urusan dari Rabbku. Jadi ini bukan urusan saya. Wama utu, tidaklah mereka, wahai Rasulullah, tidaklah orang-orang Yahudi itu diberi ilmu kecuali sedikit saja. Nah, dalam riwayat yang lain, maka mereka mengakui memang Anda adalah Nabi, tapi mereka tidak mau beriman, cuma mengakui, oh memang engkau adalah Nabi, betul. Buktinya apa? Engkau tak tahu masalah ini. Justru malah itu terbukti. Nah, sudah ada bukti, tetap mereka degil, tidak mau ikut Nabi dengan alasan, oh dia bukan dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, seandainya dia dari Yahudi kami mau. Ini bohong aja, Nabi dari Yahudi banyak pun mereka bunuh juga. Kemudian A'mash mengatakan, menyampaikan udzur hakadza fi qiraatina. Demikianlah di dalam qiraah kami. Karena apa? A'mash banyak mendapatkan qiraah pola qiraah Ibnu Mas'ud, wa ma'utu. Dan qiraah-qiraah contoh-contoh yang lain qiraah Ibnu Mas'ud. Hanya saja qiraah yang masyhurah, qiraah sab'ah di masa Nabi, qiraah sab'ah yang ma'ruf sekarang semuanya adalah ada tak dengan mim, tak ya dan mim, utitum. Baik. Ini kata Al-Hafidh, utu itu tak ada dalam qiraah sab'ah, tak ada dalam qiraah masyhurah. Bahkan saking asingnya dia tidak ada di dalam kumpulan kitab qiraat yang ditulis oleh Abu Ubaid. Baik. Makanya ini memang bukan qiraah yang masyhurah. Mungkin apa sudah dihapus, sudah mansukh. Makanya tidak ada di dalam qiraah-qiraah yang terkenal itu. Qiraah A'mash sudah mansukh. Tapi inti maknanya sama aja. Intinya manusia hanya diberi ilmu sedikit saja. Pembahasan secara lebih panjang nanti di dalam kitabut tafsir, kata Al-Hafidh, karena nanti ada pembahasan memang agak panjang. Bahkan dalam hadisnya orang Yahudi mengatakan kami diberi ilmu banyak karena kami diberi Taurat. Lalu Allah menyebutkan ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Pembahasan panjang di sana nanti insyaallah kalau umur kita panjang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.